Guys, jumpa lagi di channel aku. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan mengenai penebalan dinding rahim guys. Nah, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Nah, sebelum aku jelasin ke tahap berikutnya, aku mau jelasin singkat perihal cerita di bulan Juli lalu guys. Jadi di bulan Juli lalu aku ngalamin pendarahan di luar dari siklus haid. Kemudian itu kejadiannya kurang lebih 40 hari. Tapi sebelum 40 hari itu aku datang ke dokter dan hasilnya itu penebalan dinding rahim guys. Kemudian kalau memang masih keluar darah kalau udah dikasih obat dan sekiranya bulan berikutnya haid itu belum lancar, bisa datang langsung ke dokternya dan disuruh kuret. Karena mungkin kaget kan, belum pernah kuret gitu dan juga belum pernah punya anak, jadi agak shock dan juga pengen coba ikhtiar dulu atau coba di 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian datang ke dokter lain. Nah, setelah 2 minggu kemudian dari check up di dokter yang pertama, misalnya si A, datang ke rumah sakit lain untuk check up di dokter B, karena memang pendarahan itu masih belum berhenti guys. Dicek kemudian hasilnya memang sudah tipis, karena kan mungkin keluar darah terus kan selama kurang lebih, kalau di total ke dokter yang kedua itu berarti pendarahan kurang lebih 3 minggu berturut-turut nggak berhenti guys. Dari dokter yang kedua aku memang nggak diminta untuk kuret, karena dokternya bilang kalau untuk kondisi seperti ini dindingnya udah tipis, jadi cuma dikasih obat aja. Waktu itu dikasih asam folafit dengan obat lainnya lah pokoknya. Di situ ada ada nomor gitu, kayak semacam total hari gitu. Kita minumnya setiap hari itu harus rutin gitu ya guys. Dan di dokter kedua tersebut beliau menyarankan untuk langsung program hamil dan juga setiap hari Sabtu disuruh rutin olahraga. Nah, olahraganya itu nggak mesti berat sih, yang penting jalan santai gitu guys. Nah, karena masih penasaran dari hasil cek yang pertama, aku tanyakanlah ke dokter yang kedua alias si B. Nah, aku bilang, dok, ini benar nggak kalau misalnya kondisinya seperti ini kita nggak boleh makan daging merah? Dan dokternya bilang iya. Dan udah gitu konsumsi MSG juga dikurangi, kalau bisa sih ya nggak usah perlu gitu, nggak usah pakai MSG, dan memang kita wajib olahraga. Dan selain itu setelah disuruh program hamil, suami pun dikasih rujukan untuk cek sperma guys, karena memang kondisinya di situ memang pikiran kita fokus dulu untuk sembuh dulu nih dari penebalan dinding rahim, atau enggak cek 2 bulan atau 3 bulan kemudian untuk siklus haidnya sudah benar apa enggak nih. Nah, kondisi sekarang itu posisinya aku belum check up lagi ke dokter ya guys, jadi aku belum sempat tanya-tanya perihal informasi mengenai penebalan dinding rahim lagi. Yang jelas yang saat ini aku lakuin setelah kejadian di bulan lalu, aku benar-benar ngurangin dari perihal gorengan atau misalnya makanan berlemak, dan juga memang yang sekiranya yang perihal dari tepung-tepungan lah aku kurang-kurangin. Kalau ngindarin banget kan kayaknya agak susah ya, jadi bertahap gitu guys. Nah, setelah udah tahu pasti kita kondisinya itu penebalan dinding rahim, memang sih sebelum divonis penebalan dinding rahim aku tuh memang suka buat minuman rempahan tapi belum rutin. Nah, setelah udah tahu nih penebalan dinding rahim, kan deg-degan tuh, banyak cari informasi, pastinya sering pantengin akunnya Dr. Zaidul Akbar. Tapi bukan di akun Dr. Zaidul Akbar yang sering kasih komposisi tersebut, mungkin emang iya beliau juga kasih tahu. Cuman untuk yang lebih detail teman-teman bisa follow Instagramnya, namanya Sulistiowati_05. Nanti aku taruh di description. Nah, di akun Instagram beliau tersebut ditulis atau misalnya di-share perihal komposisi minuman atau misalnya makanan yang harus dikonsumsi. Nah, teman-teman itu cari resepnya, namanya resep JSR, tapi di sini dicarinya untuk wanita guys di sini. Nah, pilih wanita. Kemudian ada banyak komposisi memang teman-teman misalnya lagi ngalamin PCOS atau misalnya
gejala yang lain-lain untuk detok reproduksi atau misalnya anti radang. Di situ untuk komposisi minuman kesehatan itu banyak guys. Jadi di situ ada pilihannya. Untuk saat ini karena memang obat dari dokter itu kan udah habis ya kurang lebih 3 mingguan. Jadi aku udah nggak minum obat dari dokter dan juga memang cuma minum rempahan. Tapi memang sekiranya waktunya senggang ya aku buat gitu, nggak tiap hari tapi di dalam 1 minggu tuh pasti ada 3-4 kali buat minum rempahan guys. Untuk komposisinya teman-teman bisa cek di description untuk nama akun Instagram Ibu Sulistiowati. Tapi sebelum dilanjutin aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman ibu-ibu atau misalnya yang udah ngalamin penebalan dinding rahim, karena aku pikir aku sendiri ternyata banyak teman-teman seperjuangan. Nah kalau misalnya ada yang nanya, bukan berarti kadang aku nggak mau jawab karena bukan di bidangnya dan aku cuma ngelakuin yang aku lakuin saat ini dan proses-proses yang baru aku lakuin. Karena untuk lebih lanjut teman-teman atau ibu-ibu sekalian harus cek ke dokter sendiri atau enggak minimal tanya-tanya ke bidan. Apa salahnya sih kita ikhtiar gitu guys, karena kan kita nggak tahu nih cocok-cocokan kalau obat, asal jangan sembarangan aja. Barangkali cocok, bolehlah kita coba, atau enggak ada teman-teman lain yang memang sekiranya lagi dalam masa pengobatan, nanti boleh share di bawah ini ya. Oh ya, hampir lupa, ada teman yang kemarin komen di video sebelumnya, jadi memberikan saran untuk mengonsumsi teh manggata. Setelah aku cek di Google, itu teh manggata banyak juga fungsinya guys, yaitu selain untuk menjaga stamina, melancarkan haid, dan juga mencegah kanker, menurunkan berat badan, membantu meredakan jerawat, mengatasi nyeri haid, menurunkan tekanan darah, dan yang paling penting adalah membersihkan lemak dalam rahim guys. Nah mudah-mudahan sih kalau misalnya kita coba nanti segera sembuh ya guys, karena aku juga mau coba. Aku di sini bukan promo, tapi ini dapat informasi atau baca komen yang video dari sebelumnya yang ini guys. Sampai di sini dulu guys untuk video kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, yang sakit diberi kesembuhan. Nah untuk teman-teman yang udah pernah pengalaman penyakit yang serupa, boleh komen di bawah ini ya guys. Barangkali teman-teman ada yang udah sembuh dengan proses yang lebih cepat. Itu guys, terima kasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.